Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Yuniasi Channel, tempat belajar sains paling asik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 5 tentang ekosistem. Tujuan dari pembelajaran ini, siswa memahami pengertian ekosistem dan istilah-istilah yang berkaitan. Siswa dapat menyebutkan komponen-komponen dalam ekosistem dan siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem. Mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Silahkan disiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal yang penting. Pengertian ekosistem dan komponen penyusunnya. Ekosistem adalah hubungan saling ketergantungan dan saling mempengaruhi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Komponen penyusun ekosistem dibagi menjadi dua macam, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup atau benda hidup. Komponen abiotik merupakan komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Contohnya sinar matahari, air, angin, suhu, udara, kelembapan udara, dan banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Sekarang kita membahas tentang komponen biotik. Komponen biotik merupakan komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari makhluk hidup. Berdasarkan perannya dalam ekosistem, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, pengurai, atau detritivor. Produsen merupakan organisme autotrof. Disebut sebagai organisme autotrof karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Bahkan, ia juga membuat makanan bagi organisme lain yang tinggal di ekosistem melalui reaksi fotosintesis. Contohnya produsen adalah tumbuhan berklorofil atau tumbuhan hijau dan fitoplankton. Konsumen merupakan organisme heterotrof karena organisme ini tidak mampu membuat makanan sendiri. Organisme ini memperoleh makanan atau energi dari makhluk hidup lain, bisa dari produsen atau organisme autotrof dan juga dari konsumen yang lain. Contoh konsumen adalah kelompok hewan dan manusia. Berdasarkan jenis makanannya, konsumen dibedakan menjadi 4, yaitu herbivora, karnivora, omnivora, dan insektivora. Pengurai atau detritivor. Pengurai disebut juga decomposer, yaitu organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati. Artinya, organisme ini mampu mengubah bahan organik dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati menjadi senyawa anorganik melalui proses dekomposisi. Contoh dari pengurai antara lain ganggang, jamur, bakteri, cacing, dan lain-lain. Istilah-istilah yang berhubungan dengan ekosistem. Individu
yaitu satu makhluk hidup, seekor hewan, sebatang pohon, seorang manusia merupakan contoh individu. Populasi, yaitu kumpulan individu sejenis dalam ekosistem. Komunitas, yaitu kumpulan beberapa populasi yang tinggal di suatu lingkungan yang sama dan saling bergantung. Beberapa komunitas ini akan saling berinteraksi dan terjadi hubungan timbal balik dengan komponen abiotiknya disebut ekosistem. Contohnya di sini ada individu gajah. Jadi yang dinamakan individu itu adalah seekor gajah. Kemudian ada kumpulan gajah. Di sini digambarkan 3 ekor gajah, maka disebut populasi. Lalu ada populasi gajah, populasi rusa, populasi pohon yang tinggal di suatu lingkungan disebut komunitas. Jika komunitas-komunitas tersebut ada hubungan timbal balik dengan komponen abiotiknya disebut ekosistem. Contohnya di sini adalah ekosistem hutan. Macam-macam ekosistem. Berdasarkan proses pembentukannya, ada 2 macam ekosistem, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami karena proses penciptaan Allah. Contohnya ekosistem hutan, ekosistem laut. Ekosistem buatan adalah ekosistem yang terbentuk karena bantuan manusia atau ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kolam. Berdasarkan jenis habitatnya, kita mengenal ada ekosistem air dan ekosistem darat. Ekosistem air sendiri dibagi menjadi 2, ada ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Untuk ekosistem darat, kita mengenal ekosistem hutan hujan, ekosistem hutan gugur, ekosistem sabana, ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Ekosistem air dibedakan berdasarkan intensitas cahaya, temperatur udara, dan kadar garam. Contoh ekosistem air tawar adalah ekosistem danau, ekosistem sungai, dan ekosistem muara. Contoh ekosistem air laut adalah ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan ekosistem pantai. Ekosistem darat dibedakan berdasarkan perbedaan iklim dan curah hujan. Seperti yang sudah saya sebutkan, ekosistem darat dibedakan menjadi 6. Ada ekosistem hutan hujan, ekosistem hutan gugur, ekosistem sabana, ekosistem gurun, ekosistem taiga, dan ekosistem tundra. Kita akan bahas ciri-ciri ekosistem darat. Yang pertama, ekosistem hutan hujan. Cirinya, pohonnya besar dan tinggi, tanahnya subur, hewan yang mendiami dari jenis kera, harimau, badak, gajah, dan burung. Ciri-ciri ekosistem hutan gugur. Memiliki curah hujan yang merata, banyak ditumbuhi tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan 4 musim. Ciri-ciri ekosistem sabana atau padang rumput kering.
banyak ditumbuhi rerumputan dan sedikit pohon. Hewan yang mendiami, contohnya singa, zebra, jerapah, dan ular. Ciri-ciri ekosistem gurun: memiliki cuaca ekstrim, banyak ditumbuhi tumbuhan sukulen, dan hewan yang mendiami pada umumnya adalah unta. Tumbuhan sukulen adalah tumbuhan yang mampu menyimpan cadangan air pada bagian tubuhnya, contohnya kaktus. Ciri-ciri ekosistem taiga: 1. Memiliki suhu rendah dan dingin. 2. Biasanya ditumbuhi pinus dan cemara. Hewan yang tinggal, serigala dan beruang. Ciri-ciri ekosistem tundra: memiliki suhu yang lebih dingin daripada suhu taiga. Tumbuhan yang banyak dijumpai yaitu lumut. Hewan yang mendiami, beruang kutub, rusa kutub, dan rubah kutub. Materi yang telah kita pelajari pada kesempatan kali ini yaitu pengertian ekosistem, komponen-komponen dalam ekosistem, dan yang ketiga, jenis-jenis ekosistem. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.